Sobat Putri Kartini, salam Rahayu. Selamat datang di podcast episode pertama Putri Kartini Jawa Timur. Bersama saya, Jessica Ananda, yang ditemani oleh bintang tamu kita hari ini, yaitu Putri Gina. Mungkin bisa perkenalan lebih dahulu? Baik, salam Rahayu, Rahayu teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun kalian berada. Hari ini saya Gina Malvalina, selaku second runner-up Putri Kartini Jawa Timur, berkesempatan buat sharing-sharing nih, buat ngobrol ya kak ya, Iya, sama benar. Putri Mechika. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banget nih ya Putri Gina sudah mau berkenan hadir di podcast hari ini, yaitu podcast pertama Putri Kartini Jawa Timur. Nah, sebelum masuk ke topik, mungkin Putri Gina mau nyapa dulu teman-teman atau mau kasih motivasi atau sesuatu gitu Putri? Boleh, silakan. Oke, nah teman-teman, di episode pertama ini bisa kita jamin ya kalian gak bakal bosen, atau ya ini kalian bakal mendapatkan insight yang menarik banget dari materi podcast hari ini. Jadi saksikan terus. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke topiknya ya. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang lagi marak banget dibahas nih. Nah, sebelum masuk ke sana, sebelumnya Putri tahu nggak sih tentang sexual harassment itu apa? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Jadi bisa dijelasin lebih dahulu singkatnya dari point of view Putri itu gimana sih sexual harassment itu? Oke, jadi mungkin kebanyakan teman-teman di sini itu cuma tahu sexual harassment tuh kasus-kasus yang berat ya, Iya. seperti mohon maaf pelecehan seksual dan banyak hal-hal berat lainnya. Padahal sebenarnya sexual harassment itu atau sexual harassment itu dimulai dari tersimpel ketikan kita di sosial media yang dimana itu melecehkan atau merendahkan harga diri seseorang, dan hal ini itu biasanya terjadi bukan atas keinginan kita. Jadi orang itu berkata, ngetik atau berperilaku yang menyinggung kita dan tentunya tanpa izin kita gitu. Setuju banget sih Putri. Buat teman-teman yang belum tahu sexual harassment, secara singkatnya kayak gitu sih tadi yang dijelasin Putri Gina. Oke, jadi Putri tahu nggak sih tentang problem atau permasalahan yang belakangan ini tuh lagi marak banget dibahas. Yaitu ada salah satu orang, yaitu Meila. Dia itu selaku pengacara, terus dia tuh dituduh. Padahal kan secara pengacara kan dia pasti membela banyak orang ya. Dan dia tuh udah membantu banyak banget korban dari sexual harassment. Tapi dia malah terkena tentang pencemaran nama baik. Putri Gina tahu nggak sih atau update nggak tentang permasalahan itu? Mungkin bisa kasih tahu teman-teman dulu. Oke, tentunya lumayan update ya. Dan aku dengar kan ini sebuah kasus lama dari sekitar tahun 2020-2021 ya. Iya, betul. Dan ternyata 2024 ini terkuak lagi, bukan karena kasusnya diatasi atau mendapat perhatian dari masyarakat, tapi karena sang pelakunya itu melaporkan balik si pengacaranya karena pencemaran nama baik. Nah, tentunya cukup miris karena mengapa dari masyarakat kita itu untuk khususnya pihak berwajib lebih mendengarkan atau lebih peka terhadap kasus pencemaran nama baik dibandingkan dengan kasus kekerasan seksual itu sendiri. Dan kan biasanya beberapa pihak berwajib atau masyarakat itu mengapa tidak bisa menguak atau tidak bisa naikin ya, atau meraih keadilan buat para korban seksual harassment itu karena katanya mereka itu kekurangan bukti atau katanya suka sama suka. Nah kan padahal gimana ya ngomongnya sedikit sensitif ya teman-teman. Jadi mungkin selaku perempuan especially merasa miris dan merasa gak tenang jujur, karena apa yang terjadi dengan korban di luar sana yang mungkin ketakutan buat speak up itu nggak menutup kemungkinan buat terjadi sama diri kita sendiri atau orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu tentunya miris dan bertanya-tanya, kenapa ya kok banyak banget perempuan di luar sana yang nggak mendapatkan keadilan. Dan selanjutnya mungkin mulai mempertanyakan juga peran dari diri kita sendiri, apalagi kita selaku ambassador ya atau seorang putri yang mungkin memiliki kesempatan buat ngomong, buat stand out buat mereka, tapi ternyata kasus-kasus seperti ini tuh masih banyak banget dan tidak ada perubahan. Jadi kayak mulai berpikir nggak sih, jadi kita harus apa lagi gitu untuk meraih keadilan buat mereka. Oke,
Selanjutnya, menurut Putri ya, dari yang tadi kan kebanyakan tuh ya, para korban dari sexual harassment dan korban dari contoh masalah sebelumnya itu juga kan perempuan. Kebanyakan perempuan dan banyak orang juga masih menyalahkan perempuan. Dan kita sebagai Putri Kantin Jawa Timur, terutama Putri Gina, gimana sih pendapatnya tentang korban yang selalu perempuan atau masih menyalahkan perempuan itu, Putri? Wah, tentunya pastinya apa ya? Mungkin satu kata yang mewakilkan perasaan kita adalah greget ya teman-teman. Kesel. Kesel. Karena banyak juga tuh beberapa kasus yang nggak cuma perempuan korbannya, tapi anak-anak Oh ya, atau bahkan mungkin orang ya dewasa. orang dewasa atau bahkan kadang ada yang hewan teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang masih menyalahkan perempuan, mungkin at the other way atau at the other point of view mungkin memang ada sedikit kesalahan dari pihak perempuan, tapi tolonglah di sini yang salah itu siapa? Yang salah itu kan pelakunya. Gak ada orang yang bahkan memakai pakaian tidak patah sekalipun itu mau dilecehkan. Gak ada. Jadi tolong dong stop nih buat nyalahin korbannya aja, karena suatu kejadian pasti ada pelakunya sendiri-sendiri, ya kan? Pasti ada pelakunya sendiri-sendiri yang itu punya niat dan motifnya sendiri-sendiri. Dan aku sendiri itu juga pernah dengar ya, kalau suatu kejahatan atau suatu kebaikan itu impactnya itu pasti dapat dirasakan oleh sekitarnya dan itu merebak. Jadi pasti karena kebaikan itu bisa merebak, kayak senyum ya, kayak senyum. Kalau kita senyum kan orang bisa ikut senyum juga. Iya, ikut seneng gitu. Itu artinya kan berarti positif itu merebak. Nah, kejahatan itu juga dapat merebak. Oleh karena itu aku gimana ya? Aku percaya bahwa enggak semua kasus pelecehan seksual itu ada karena korbannya itu bertingkah. Tapi bisa juga karena ya kejahatan itu merebak, kejahatan dari pelaku itu nggak bisa dikontrol. Nah, jadi menurutku sedangkan dampaknya itu lebih besar kepada korbannya. Dan itu yang bikin sedih sih, karena kadang kita sudah menjaga diri ya. Kita sudah menjaga diri, apalagi waktu kita as a muslim, kita pakai jilbab dan lain-lain, kita menjaga perilaku, tapi kita gak menutup kemungkinan buat jadi korban dari KS atau kekerasan seksual. Oleh karena itu, please ya teman-teman, sekali lagi stop salahin atau menyudutkan korban. Memang ini bukan kasus yang membanggakan ya, tentunya bukan kasus yang, ini merupakan kasus yang sangat memalukan. Aku sendiri kalau misal berada di posisi selaku korban, bahkan mungkin buat mengingat aja itu udah malu sendiri gitu. Pasti itu udah berat. Nah, bayangkan sudah berat untuk korban, sudah berat untuk korban. Maksudnya kan dia pasti shock mendapatkan perlakuan seperti itu. Lalu masih ditambah dengan hujatan masyarakat. Bahkan mungkin buat dia speak up, buat dia meminta tolong aja itu susah, karena pasti kan malu. Nah, masih mendapat hujatan dari masyarakat. Jadi kayak dosa kita itu banyak banget ya teman-teman. Kita udah gak dukung, kita malah ngehujat. Jadi ya gimana ya? Kita di sini pengenlah mengajak teman-teman di sini buat stop hujat ya. Kalau nggak bisa bantu, at least stop hujat. Oke, setuju banget sih Putri Gina sama pendapatnya tadi. Kalian bisa stop untuk menghujat korban atau gimana sih teman-teman? Stop juga, karena mereka kan pasti udah terkena secara mental ya Putri. Iya, terkena secara mental. Dan masih ditambah oleh hujatan dari orang-orang yang masuk ke bayang sih mau speak up aja pastinya udah takut banget kena gangguan mental. Oke, selanjutnya dari kasus Meilan tadi nih Putri. Dia itu kan selaku pengacara, lalu yang sudah membela banyak sekali kekerasan seksual, tetapi juga terkena pencemaran nama baik. Menurut Putri, kasus pencemaran nama baik itu gimana sih? Masih kena nggak mentalnya kira-kira? Aduh, mungkin kalau dari podcast ini kita nggak bakal ngomongin dari sisi hukum ya, karena kita nggak ada background dari hukum. Cuma kita bayangkan atau posisikan diri aja nih sebagai korban atau bahkan sebagai Meila sendiri selaku orang yang sebenarnya punya niat baik mau membela korban, tapi malah kena serangan balik. Nah, itu sebelum aku jawab, coba kalian posisikan diri kalian berada di posisi mereka. Bayangkan aja, kalian awalnya ada niat baik, tapi malah terkena serangan bertubi-tubi dari perbuatan yang jahat, dari perbuatan yang buruk. Mungkin memang
kan orang sendiri-sendiri. Iya sih. Kan orang sendiri-sendiri. Aku sendiri tidak bisa menjamin ketika aku melakukan sebuah tindak kejahatan, aku akan fine-fine aja atau aku akan ikhlas-ikhlas aja kalau seluruh dunia tahu kejahatan aku. Mungkin aku ada sisi nggak terimanya. Tapi lagi-lagi kita manusia, kita punya hati, kita punya otak, kita punya pikiran, kita bisa mikir Mana yang benar, mana yang benar yang mana yang salah. Seharusnya kalau kita berani berbuat suatu kejahatan atau kita berani secara tidak sengaja ya seharusnya kita juga mampu menerima konsekuensinya. Nah, dan menurutku sebuah tindak kejahatan maupun tindak kebaikan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, kan dengan adanya kasus ini, dengan adanya peristiwa ini, kan menunjukkan bahwa nggak semua orang itu menerima konsekuensi dari perbuatan hilaf ya. Kita ngomongin hilaf aja kali ya, biar nggak terlalu sensitif. Iya, Nah, nggak semua orang tuh menerima konsekuensi dari kehilafan mereka. Oleh karena itu mungkin buat teman-teman di sini bebas sih, ini khusus buat nggak khusus untuk satu pihak aja, untuk semuanya, cewek cowok, semua orang yang mungkin dulu pernah melakukan kehilafan dan belum bertanggung jawab. dan belum bertanggung jawab, coba deh kalian pikir, kalian itu berani buat ngelakuin tindakan itu tapi kalian nggak menerima konsekuensinya, padahal konsekuensi itu satu paket satu paket dengan tindakan itu. Nah, jadi kalau aku sih mikirnya kadang kalau aku Gak berani berbuat. nggak berani menerima konsekuensi, ya udah nggak usah deket-deket sama perbuatan jahat itu, daripada harus menerima konsekuensinya. Nah, tapi kan ini posisinya udah melakukan tindakan itu ya. Iya. Udah melakukan tindakan itu ya. Menurutku kalau udah melakukan suatu tindakan jahat, kalau bisa jangan ditambah-tambahin lah ya. Jangan ditambah-tambahin lah ya. Memang menerima konsekuensi itu sulit dan itu pasti berat. Cuman trust me, it's better than anything. Karena I believe, mungkin ini klise, tapi aku percaya banget kalau kita nggak menerima konsekuensi pada hari yang sebetulnya, atau kasarnya waktu yang tepat, kita nggak mendapatkan konsekuensi di waktu yang tepat, maka konsekuensi itu akan bertambah. Akan lebih berat dan akan lebih susah. Dan buat teman-teman di sini mungkin kan ada nih yang membela atau membenarkan pelaku yang melaporkan balik akan tindakan pencemaran nama baik. Coba dipikir lagi, kalau orang-orang di sekitar kalian itu mendapatkan tindakan yang seperti itu, jadi mungkin atau diri kalian sendiri dijahatin orang tapi orangnya playing victim. Nah, gimana itu? Mungkin kalian bisa bermuhasabah diri sendiri ya teman-teman. Jadi mungkin lagi-lagi kalau nggak berani buat menerima konsekuensi, ya udah lebih baik jauhin sejauh-jauhnya tindakan jahat itu. Dan lagi-lagi kalau kalian nggak bisa ngedukung nggak bisa membuat keadaan menjadi lebih baik, jangan buat keadaan menjadi lebih buruk. Iya, jangan nambah-nambahin ya tuh. Jangan nambah-nambahin. Oke, Putri. Jadi dari kasus sebelumnya, kan Putri kan terutama kita sebagai Putri Kartini Jawa Timur, terutama Putri Gina sebagai runner up 2 Putri Kartini Jawa Timur, itu merasa nggak sih memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan, karena kan kita di sini berdiri sebagai seperti wakil ya, untuk menyuarakan dari banyaknya wanita di luar sana. Kalau di Putri sendiri, selain masalah dari sexual harassment atau pencemaran nama baik, perlu nggak sih untuk memiliki tanggung jawab sebagai runner up untuk menyuarakan permasalahan di luar sana seperti feminisme atau gender equality? Oke. Kalau menurutku, karena kita selaku Putri Kartini ya, sebenarnya nggak harus buat jadi Putri Kartini dulu baru menyuarakan. Sebenarnya tiap insan manusia itu at least harus menyuarakan suaranya sendiri. Nggak perlu menyuarakan suara orang lain terlebih dahulu, tapi stand for yourself terlebih dahulu. Apalagi kalau sebagai seorang putri, pastinya tanggung jawabnya lebih besar lagi. Setelah bisa menyuarakan dirinya sendiri, stand buat dirinya sendiri, tentunya harus berusaha membantu buat orang lain sendiri, buat orang lain juga kan. Tentunya pasti ada tanggung jawab itu. Kalau menurut pendapatku, aku tuh bukan orang yang terlalu mengkotak-kotakan gender. Jadi I believe semua gender itu punya
punya kesempatan yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama, kecuali yang memang sudah kodrat ya. Kecuali memang sudah kodrat. Kan gak mungkin cowok itu bisa mendapatkan kodrat wanita seperti ya PMS dan lain-lain, kan gak mungkin. Nah, jadi menurutku semua gender itu sama. Bahkan kalau misal terjadi pelecehan seksual kepada laki-laki pun, aku juga bakal stand atau bakal speak up seperti ini juga gitu. Karena gak ada pembenaran terkait pelecehan seksual. In my opinion gak ada sama sekali. Siapapun pelakunya. Gak ada. Sekalipun itu korbannya cowok, cewek. Kan kadang kita itu mentang-mentang kita stand for women, kita jadinya menyudutkan laki-laki. Padahal enggak. Semuanya sama. Bahkan kalau misal pelakunya cewek pun tetap harus diadili. Jadi sebenarnya menempatkan semuanya pada tempatnya itu penting banget. Gak harus mengkotak-kotakan, karena mungkin banyak orang yang berpikir cewek itu lemah ya, harus dilindungi, harus apa. Enggak, sebenarnya semua orang harus mendapatkan keadilan yang sama, semua orang harus mendapatkan perlakuan yang sama. Oleh karena itu tidak ada pengecualian bagi cewek ataupun cowok buat dibela dan buat mendapatkan kewajiban yang sama. Jadi baik cewek maupun cowok harus saling menghargai, harus saling menghormati, saling melindungi. Ini di luar feminine energy dan masculine energy ya teman-teman. Ini lebih ke ya semua manusia harus kita hargai lah ya. Baik, setuju sih Putri, semuanya harus memiliki keseimbangan yang sama nih. Oke, mungkin ini topik terakhir sih Putri. Dari tadi bicaranya dari Putri Gina ini penuh banget sama motivasi ya teman-teman. Putri pasti bisa memotivasi teman-teman banyak banget. Karena seluruh dari kata-katanya tuh hampir semua memotivasi kita. Oke, mungkin topik terakhir nih Putri, ntar ya. Mungkin ada motivasi dari Putri dulu ke teman-teman untuk menjaga diri sebagai wanita tuh gimana kita lebih aware lagi agar tidak menjadi korban sexual harassment. Oke, kalau ini lagi-lagi mungkin aku bisa sampaikan buat kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, atau khususnya ya mungkin perempuan ya, karena apa ya, ini sedikit sensitif ya teman-teman, tapi sepertinya ya di zaman sekarang dan era sekarang itu kita nggak bisa berpaku untuk dilindungi lagi, tapi kita harus melindungi diri kita sendiri ya. Ini baik perempuan maupun laki-laki. Jadi kita harus aware sama keselamatan diri kita sendiri. Kita nggak bisa menunggu buat dilindungi atau menunggu orang menghormati kita. Tapi kita harus mendahulukan diri kita sendiri ya. Kita harus melindungi diri kita sendiri, karena bisa kita lihat sendiri, saya percaya ini bukan kasus yang pertama ya, kasus Maila ini sebelum-sebelumnya pasti lebih banyak kasus lagi, dan tidak menutup kemungkinan di masa depan masih ada kasus seperti ini. Jadi ya it's hard to say, tapi ya gimana lagi, di era sekarang kita harus lebih ketat untuk menjaga diri. Sebenarnya cukup tidak nyaman, karena kita jadi lebih terbatas kan, buat berkarya, buat intinya buat berkegiatan lah ya, buat mengekspresikan diri kita jadi lebih terbatas. Tapi bagaimana lagi, karena tindakan pengobatan ini malah diserang balik atau malah dapat impact buruk lagi. Nah, jadi lebih baik kita melakukan tindakan pencegahan, dan tentunya tetap tidak membenarkan tindakan-tindakan jahat yang sudah berlalu, karena itu masih tetap butuh keadilan. Jadi kalau bisa teman-teman di sini semua yang nonton juga jangan capek-capek buat stands for the rights. Jadi jangan kebiasaan kalau ngobrol gitu ya, atau ngedengerin tindakan-tindakan buruk ya, atau jahat atau sesimpel catcalling. Kan sekarang tuh orang-orang udah mulai normalize malah ya. Padahal itu gak seharusnya di normalize. Padahal itu gak sepatutnya banget buat di normalize. Jadi aku cuma pengen ngomong ke kalian semua, jangan normalize catcalling juga. Jangan normalize perbuatan jahat sekecil apapun, seremeh apapun. Perbuatan jahat tetap jahat. Kalau ada tinta warna hitam dimasukin ke susu sekalipun cuma setetes, kan susunya langsung jadi hitam semua kan. Jadi jangan dinormalize, dan kedepannya be aware of anything. Jaga diri kalian, karena sepertinya di zaman sekarang gak ada yang bisa menjaga diri kita selain diri kita sendiri ya. Dan
percayakan keselamatan diri kita pada orang-orang yang memang dapat dipercaya. Jangan mudah terbuai, apalagi dengan rayuan maut. Benar sih Dengan Putri. rayuan maut atau jangan membahayakan diri kalian sendirilah. Berhati-hatilah baik di sosial media maupun di kehidupan real life ya, atau kehidupan nyata, begitu sih. Setuju banget nih Putri. Nah teman-teman, ini nih obrolan kita hari ini yang berbobot banget dan penuh banget sama motivasi. Senang banget nih bisa ngobrol sama Putri Gina yang penuh dengan motivasi. Saya kayak udah termotivasi banget. Amin. Makasih ya Putri. Amin. Oke, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton podcast hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan terima kasih juga buat Putri Gina udah mau Kasih hadir kembali di sini Ha-ha. menemani saya untuk ngobrol kali ini. Dan jangan lupa tonton untuk episode selanjutnya yang lebih menarik lagi tentunya. Kira-kira kita bakal membahas apa lagi nih ya. Dan juga gestarnya mungkin lebih lagi atau kita nggak tahu siapa. Dan jangan lupa saksikan terus episode podcast Putri Kartini Jawa Timur 2024 atau di tahun-tahun selanjutnya di YouTube channel Putri Kartini Jawa Timur. See you!